Oke, jadi kita masuk di pertemuan terakhir di asistensi MK di semester ini. Materinya itu ada dua, manajemen kas dan surat berharga, dan kemudian itu ada manajemen piutang dan persediaan. Nah, jadi ini kita masih di keputusan yang terakhir, yaitu keputusan modal kerja, di mana tugasnya manajer keuangan itu adalah mengefisiensikan modal kerja. Karena seperti yang saya sudah bilang minggu kemarin, bahwa setiap modal kerja itu, di mana komponen modal kerja itu ada kas, piutang, pokoknya aset lancar, dan utang lancar. Modal kerja itu ada biayanya. Misalnya kalau pegang kas terlalu banyak itu ada biayanya, ada pegang piutang terlalu banyak itu ada biayanya, kemudian persediaan itu kita pegang banyak persediaan itu banyak ada biayanya juga, misalnya biaya mungkin bisa rusak atau biaya perbaikan dan lain-lain. Nah, jadi kembali lagi saya bilang bahwa di keputusan modal kerja ini tugasnya manajer keuangan itu adalah mengefisiensikan modal kerja, karena setiap modal kerja itu ada biayanya. Nah, hari ini tuh kita memecah masing-masing modal kerja tersebut. Nah, yang pertama itu bagaimana cara manajemen kas dan surat berharga. Nah, jadi tujuannya manajemen kas dan surat berharga ini maksudnya adalah perusahaan itu menyediakan sejumlah dana yang liquid untuk suatu pengeluarannya. Jadi berapa sebaiknya yang dipegang perusahaan dan berapa sebaiknya yang dijadikan surat berharga. Simpelnya seperti itu. Pada prakteknya berapa yang dipegang di perusahaan dan berapa yang disimpan di bank misalnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya manajer keuangan untuk manajemen kas dan surat berharga? Ini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama adalah saldo kas optimum dan saldo kas efisien. Itu untuk cara manajemen kas. Apa itu maksudnya saldo kas optimum? Artinya, saldo kas optimum itu artinya kira-kira berapa kas yang harus dipegang perusahaan agar biayanya efisien. Jadi itu artinya saldo kas optimum atau optimal, yaitu berapa kas yang sebaiknya dipegang perusahaan supaya biayanya efisien. Bukan berarti berapa kas yang paling efisien atau paling minimal yang dipegang, bukan begitu, tapi berapa kas yang dipegang dengan biaya yang paling minimal, seperti itu. Nah, caranya menghitung saldo kas optimum ini ada dua model. Model yang pertama itu adalah model Baumol sama model Miller-Orr. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu. Pertama, model Baumol. Di sini model Baumol ini dia memberikan konsep pada namanya ECQ atau Economic Cash Conversion. Nah, artinya ini kira-kira berapa, nah yang tadi seperti yang saya bilang, kira-kira berapa tadi kas yang sebaiknya dipegang dengan biaya yang paling minimum atau efisien, seperti itu. Nah, itu ada rumusnya. Rumus ECQ itu adalah akar dari 2 kali biaya sekali konversi dikali dengan kebutuhan dana per tahunnya perusahaan dibagi dengan biaya kesempatan. Nah, jika teman-teman masih bingung itu, saya akan bahas dulu komponen satu-satu. Jadi, biaya sekali konversi sudah jelas. Misalnya, kita mau konversi di bank, kira-kira sekali kita konversi itu bank kena charge berapa, seperti itu. Kemudian kebutuhan dana per tahun sudah jelas, kira-kira perusahaan dalam 1 tahun itu butuh kas berapa, butuh dana berapa, seperti itu. Kemudian biaya kesempatan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, biaya kesempatan itu adalah biaya karena kita memegang kas tersebut. Atau dengan kata lain, biaya kesempatan itu artinya gini, uang ini harusnya kita bisa masukkan di bank. Yang dimana kalau kita menabung di bank kan pasti dapat bunga. Misalnya bunganya 10% per tahun. Nah, tapi yang seharusnya kita simpan di bank malah kita pegang di tangan. Itu kan berarti otomatis kita tidak mendapat bunganya tadi kalau kita menabung yang tadi 10%. Nah, jadi itu maksudnya biaya kesempatan. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga jika kas itu kita simpan di surat berharga, karena kasnya itu kita pegang di tangan. Jadi kita otomatis tidak mendapat bunganya tersebut. Itu yang dimaksud dengan biaya kesempatan. Nah, sudah dapat tuh ECQ-nya. Pokoknya sudah pasti ECQ itu adalah berapa kas yang dipegang untuk mendapatkan biaya yang paling
minimal atau efisien. Nah, kita bisa membuktikan kira-kira apakah ECQ ini benar total biaya kasnya itu yang paling paling efisien atau tidak. Nah, seperti itu. Kita bisa membuktikan itu dengan mencari caranya. Nah, kita bisa membuktikan dengan cara kita cari dulu jumlah konversinya kita. Nah, jumlah konversi ini adalah kebutuhan dana per tahunnya perusahaan dibagi dengan uh, jumlah kas setiap kali konversi. Dalam hal ini karena kita membuktikan ini ECQ benar atau tidak biaya kasnya yang paling minimal, maka di bagian sini itu kita pakai ECQ seperti itu. Dapat nanti jumlah konversi berapa kali dalam 1 tahun. Seperti itu. Kemudian kita bisa mendapatkan total biaya konversi. Di mana total biaya konversi itu adalah biaya sekali konversi dikali dengan jumlah konversi yang kita sudah cari tadi. Nah, kemudian cari total biaya kesempatan. Kira-kira berapa total biaya kesempatan kita karena kita memegang kas. Nah, itu dapat dari jumlah kas setiap kali konversi. Dalam hal ini kita menguji ECQ, maka di sini kita pakai ECQ dibagi 2 dikali dengan biaya kesempatan. Dalam hal ini persen, karena biasanya merepresentasikan tingkat suku bunganya itu. Nah, jadi sudah dapat total biaya kesempatannya, maka kita dapat total biaya kas. Total biaya kas yaitu total biaya konversi ditambah dengan total biaya kesempatan yang kita sudah cari pada sebelumnya. Nah, dapat itu total biaya kasnya seperti itu. Nah, cara menguji kalau biayanya ECQ-nya ini benar-benar total biaya kasnya itu paling minimal, teman-teman bisa lihat nanti total biaya konversi sama total biaya kesempatannya itu sama. Seperti itu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya di soal. Nah, yang tadi itu adalah model Baumol. Sekarang kita mau menghitung saldo kas optimum menggunakan Miller-Orr. Jadi dengan model Miller-Orr ini dia sedikit berbeda dengan Baumol karena menurut Miller-Orr ini dia ternyata kebutuhan dananya perusahaan itu setiap harinya itu berbeda-beda, pasti ada variansinya seperti itu. Nah, jadi di sini model Miller-Orr itu menjelaskan saldo kas optimum itu seperti ini. Jadi ada namanya batas atas atau up limit, kemudian ada return point seperti itu. Nah, jadi di sini maksudnya batas di antara batas atas dan return point ini kan tertulis kas menjadi surat berharga. Itu di antara batas atas dan return point. Maksudnya ini adalah sebaiknya perusahaan itu memegang kas itu maksimal ini sesuai batas atasnya deh. Sesuai batas atasnya, karena kalau sudah lewat batas atas maka sudah biaya muncul. Nah, makanya kalau sudah mau mencapai kas, jadi ketika sudah banyak kita pegang kas, sebaiknya kasnya itu sebagian ditaruh menjadi surat berharga seperti itu. Nah, kita pegang kasnya saja, jangan sampai melewati batas atas, tetapi di atasnya return point. Nah, ketika kas yang kita pegang itu sudah mau di bawah return point, maka saatnya kita itu untuk mengubah surat berharga menjadi kas untuk memenuhi kebutuhan kita per hari tadi, kebutuhan kasnya kita seperti itu. Nah, jadi dia di sini cara menghitung biayanya itu ada sedikit perbedaan. Jadi nanti kita bisa hitung dulu return point-nya. Return point itu rumusnya akar 3 dari 3 kali biaya konversi dikali variansi. Nah, ini dia maksudnya tadi. Variansi itu adalah maksudnya setiap hari itu kebutuhan dananya perusahaan itu berbeda. Dibagi dengan 4 kali biaya kesempatan per hari. Ingat, per hari. Kalau yang tadi di model Baumol ini biaya kesempatan per tahun. Ini per tahun, kalau di sini dia per hari. Jadi suku bunganya dibagi dulu 360 hari. Seperti itu. Nah, sudah dapat return point, dapat batas atasnya. Seperti itu. Nah, contoh, misalnya return point-nya ternyata 10 juta. Batas atasnya adalah 100 juta. Jadi, perusahaan itu pegang uang jangan sampai lebih dari 100 juta. Seperti itu. Dan ketika kasnya sudah mulai dipakai, ternyata return point-nya sudah, kan tadi 10 juta, jadi ketika uang kita ternyata sudah mulai tinggal 10 juta, kita bisa mengubah lagi surat berharga yang kita ubah tadi menjadi kas, supaya bisa melebihi dari 10 juta, tapi tidak melebihi
100 juta tadi. Seperti itu. Itu contohnya model Miller Orr. Nah, kemudian cara memanajemen kas yang berikutnya adalah saldo kas efisien. Jadi maksudnya di sini ada siklus operasi dan siklus kas. Kita sudah pelajari pada pertemuan modal kerja dan pendanaannya bahwa tujuannya manajer keuangan itu yaitu mempersingkat siklus operasi dan siklus kas perusahaan. Jadi dengan mempersingkat keduanya itu bisa manajemen kas seperti itu. Itu untuk manajemen kas. Yang selanjutnya adalah manajemen surat berharga. Nah, manajemen surat berharga ini tujuannya sudah jelas untuk memanfaatkan dana menganggur. Daripada dananya menganggur, cuma kita pegang-pegang saja, rentan pencurian, mending kita masukkan ke dalam bank jadi surat berharga. Kita bisa dapat itu return atau tingkat pengembalian. Nah, tapi kalau memasukkan surat berharga, kita harus melihat dulu. Melihat likuiditas dan keamanannya. Likuiditas ini artinya ketika kita butuh kasnya itu, kira-kira pencairan cepat atau tidak. Jangan sampai kita butuhnya hari ini, ternyata surat berharganya itu baru bisa dicairkan 1 minggu depan. Kan sudah tidak mungkin. Jadi perhatikan juga likuiditasnya kalau mau masukkan surat berharga. Kemudian perhatikan juga keamanannya. Maksudnya keamanannya ini kira-kira ya, kas yang kita sudah tabung di awal tadi itu pas kita mau cairkan nilainya harus sama. Itu maksudnya dengan keamanan. Nah, bagaimana cara mendapatkan surat berharga ini? Surat berharga dapat didapatkan di baik pasar uang maupun di pasar modal seperti itu. Nah, jadi itu untuk manajemen kas dan surat berharga. Nah, yang selanjutnya manajemen piutang dan persediaan. Jadi hari ini itu kita memecah dari itu kemarin modal kerja dan pendanaannya. Karena manajemen piutang dan persediaan. Kemarin saya sudah bilang bahwa kalau kita punya piutang banyak, berarti uang kita mandat di piutang, di debitur. Nah, kemungkinan muncul biaya adalah ternyata piutang kita tidak tertagih, otomatis jadi biaya. Selanjutnya adalah persediaan. Persediaan, kalau kita pegang banyak persediaan kita rentan misalnya dicuri atau rusak. Seperti itu kan jadi biaya juga bagi kita. Nah, makanya tujuannya manajer keuangan juga itu yaitu memanajemen piutang dan persediaan, di mana piutang dan persediaan ini salah satu dari komponen modal kerja. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, manajemen piutang. Tadi kita bilang bahwa manajemen piutang itu perlu dilakukan agar tidak ada biaya, agar biayanya efisien. Dalam hal ini karena piutang, maka bisa mungkin jangan sampai ada piutang yang tidak tertagih. Nah, bagaimana caranya? Itu ada yang pertama ada kebijakan kredit sama kebijakan penagihan. Kebijakan kredit ini ada dua, dipecah lagi menjadi dua. Kebijakan kredit ini yang pertama kita lihat kriteria kelayakannya yang dikenal dengan 5C. Sedangkan yang berikutnya dengan cara melihat standar kreditnya seperti itu. Jadi kita bahas dulu yang pertama, kriteria kelayakan. Kriteria kelayakan ini bisa dilihat dari 5C. Yang pertama karakter, capacity, kapital, kolateral, sama condition. Kita bahas satu-satu. Yang pertama karakter atau karakter perusahaan. Sudah jelas sebelum orang mau kita kasih piutang ke orang, kita harus lihat dulu bagaimana latar belakangnya. Kira-kira perusahaan ini dia tepat waktu atau tidak kalau membayar piutang. Seperti itu. Jangan sampai malah rekam jejaknya jelek. Oh, ternyata dia lari-larikan utangnya. Utangnya dia tidak bayar-bayar. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu karakternya, karakter dari perusahaannya itu. Yang kedua, yaitu capacity atau kemampuan. Kemampuan ini artinya kita lihat laba perusahaannya. Jadi laba perusahaannya ini dia kira-kira dari labanya ini dia bisa membayar utangnya atau tidak, membayar lagi kembali utangnya atau tidak. Itu untuk kemampuan. Atau arus kas yang dihasilkan dari perusahaan itu di masa depan itu kira-kira bisa menyelesaikan kewajibannya atau utangnya atau tidak, seperti itu. Nah, jadi di dua komponen yang 2C yang pertama ini untuk memutuskan ini kita akan memberi kredit di perusahaan ini atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya karakternya buruk berarti
ya sebaiknya jangan beri kredit. Kemudian kalau misalnya kapasitasnya ternyata diperkirakan arus kas itu tidak menentu, tidak mampu membayar kewajibannya, maka jangan kita beri kredit. Itu dua komponen yang pertama, komponen C yang pertama. Kemudian komponen C yang berikutnya yaitu kapital. Kapital itu atau modalnya. Kira-kira modalnya perusahaan ini kan kalau dari perusahaan perseroan itu dia modalnya itu dari modal usaha seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kolateral. Kolateral ini adalah jaminan. Kira-kira kalau kita kasih perusahaan kredit, kira-kira apa jaminannya? Kira-kira dia punya jaminan yang cukup atau tidak? Supaya misalnya kalau kira-kira kreditnya kita atau piutangnya kita tidak tertagih, kita masih punya jaminan, misalnya rumah atau tanah seperti itu. Kalau misalnya dia tidak bisa bayar utangnya, kita bisa menyita atau mengambil alih rumah sama tanahnya misalnya. Itu kolateral atau jaminan. Yang C yang terakhir yaitu condition. Kita lihat dulu kondisinya juga. Kondisinya kira-kira perusahaan ini lesu atau tidak. Kalau misalnya lesu, maka kita sebaiknya direm-rem juga dalam memberikan kredit. Nah, seperti itu. Nah, 3 komponen C yang terakhir ini untuk memutuskan kira-kira kita mau beri kredit berapa. Kita mau beri kredit berapa lama, jatuh temponya, kemudian bunganya berapa. Seperti itu. Jadi, kalau yang di dua komponen pertama kita kasih kredit atau tidak, yang ini dia untuk memutuskan beri kredit berapa lama, dan bunganya berapa. Misalnya kalau jaminannya bagus, ada jaminannya, kita bisa beri kredit bisa besar jumlahnya, seperti itu. Itu untuk kebijakan kredit. Yang pertama kita melihat kriteria kelayakan, kemudian ada standar kredit. Seperti itu, standar kredit ini misalnya bisa kita memperpanjang itu periode potongan. Kan biasanya kalau penjualan kredit ada namanya termin 2/10 N/30. Jadi dalam 10 hari itu, kalau dia bayar dalam 10 hari itu, dia dapat potongan 2%. Nah, bisa kita memperpanjang itunya, periode diskonnya itu. Nah, selanjutnya dalam manajemen piutang itu kebijakan penagihan. Nah, jadi kalau kita sudah kasih kredit, bagaimana dengan kebijakan penagihannya kita sendiri? Nah, jadi pertama itu ada namanya RPP. RPP itu adalah rata-rata pengumpulan piutang. Sebisa mungkin RPP itu jangan terlalu panjang. Jadi yang seperti kita bahas di beberapa bab yang lalu, bahwa RPP itu jangan terlalu panjang, sebaiknya cepat, kita harus tagih. Sebaiknya piutangnya itu menjadi kasih itu lebih cepat lebih baik. Seperti itu. Kemudian sebaiknya piutangnya itu kita kelompokkan berdasarkan umur piutang atau aging period. Nah, di sini piutang-piutang yang sudah lewat jatuh tempo harus diberikan perhatian. Kenapa sampai sekarang ini belum dibayar sama pelanggan, seperti itu. Itu untuk manajemen piutang. Selanjutnya kita masuk di manajemen persediaan. Nah, seperti yang kita sudah bilang tadi, bahwa persediaan juga memiliki biaya kalau kita memegang terlalu banyak. Persediaan itu misalnya rusak atau ada biaya, ada rawan pencurian dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya persediaan ini, kelebihannya kita bisa menopang penjualannya kita. Kita bisa, otomatis ada persediaan, kita bisa menjual dong, berarti itu kelebihannya. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya itu bisa memunculkan biaya. Seperti yang bilang tadi, bisa kerusakan dan lain-lain. Itu biayanya itu biaya pemesanan. Kan kalau misalnya kita pesan persediaan, pasti ada biayanya. Kemudian ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini bisa aja kalau misalnya kita simpan persediaan ini, dia rusak atau tidak. Nah, itu biaya-biaya yang muncul kalau kita memegang persediaan, itu kelemahannya. Nah, kemudian bagaimana cara teknik mengelola persediaan agar efisien biayanya? Ini ada 5 teknik. Teknik yang pertama itu adalah ABC system. Jadi di ABC system ini dia ini artinya dia memberi perhatian pada memberi perhatian pada persediaan yang memberikan kontribusi penjualan terbanyak. Jadi dengan kata lain, dengan ABC system ini, perusahaan persediaan yang memberikan kontribusi penjualan terbesar itu harus diberikan perhatian, atau dengan kata lain tidak boleh kalau tidak ada. Contoh, misalnya toko bangunan.
toko bangunannya kalian buka toko bangunan. Ternyata setelah dilihat-lihat yang paling sering dibeli itu adalah ini, semen. Sisanya itu paku, itu jarang sekali. Nah, otomatis kalian harus beri perhatian pada semennya ini karena dia penjualannya paling banyak. Maka otomatis semen tidak boleh kalau tidak ada. Seperti itu. Itu dia teknik ABC system. Yang langkah selanjutnya, teknik yang selanjutnya yaitu economic order quantity. Nah, konsepnya economic order quantity ini sama dengan tadi economic cost conversion atau ECQ, sama dia konsepnya. Rumusnya itu kita bisa mencari dulu EOQ itu dapat rumusnya dari akar dari 2 kali biaya sekali pesan dikali kebutuhan persediaan per tahun dibagi dengan biaya penyimpanan per unit. Nah, jadi EOQ itu artinya persediaan yang optimal, dimana berapa persediaan yang kita pegang supaya biayanya minimal atau efisien. Itu konsep dari EOQ. Sama kita bisa menguji juga kira-kira EOQ ini benar biaya persediaannya yang paling minimal atau tidak. Kita bisa cari dulu yang pertama jumlah melakukan pemesanan. Jadi dapat dari kebutuhan persediaan per tahun dibagi dengan EOQ karena kita mau menguji EOQ ini benar atau tidak. Nah, jadi dapat nanti berapa kali melakukan pesanan, kemudian kita cari total biaya pesan. Total biaya pesan itu dapat dari biaya sekali pesan dikali dengan jumlah melakukan pesanan yang kita sudah cari tadi. Nah, yang selanjutnya kita menghitung total biaya penyimpanan. Kalau misalnya kita simpan persediaan ini berapa kira-kira biayanya? Itu dapat dari EOQ dibagi 2 karena di sini kita pakai EOQ karena di sini kita mau menguji EOQ, maka di sini kita pakai EOQ per 2 kali dengan biaya simpan per unit. Itu dapat total biaya persediaan. Kemudian sudah dapat biaya pesan sama biaya penyimpanan, maka kita bisa mencari total biaya persediaan. Dapat dari total biaya pesan tambah total biaya penyimpanan. Seperti itu. Nanti dapat hasilnya total biaya persediaan. Nah, cara membuktikannya itu kalau misalnya ini sama, total biaya pesannya sama dengan total biaya penyimpanan, maka itu sudah paling efisien. Teman-teman bisa coba uji. Kira-kira kalau misalnya kita pegang persediaan itu misalnya bukan EOQ, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Pasti dia total biaya persediaannya lebih besar daripada total persediaan jika kita menggunakan EOQ seperti itu. Yang selanjutnya reorder point. Jadi reorder point ini dia kira-kira kapan kita harus kembali memesan persediaan. Itu dapat dari bisa di-share dengan menggunakan rumus waktu tunggu dikali dengan kebutuhan persediaan per harinya. Seperti itu. Kemudian MRP ini sistem, itu dia menggunakan sistem. Dan yang terakhir itu adalah JIT system atau zero inventory. Maksudnya zero inventory ini dia perusahaan tidak stok persediaan, dia tidak memegang persediaan. Nanti giliran ada pesanan baru dia mulai memesan persediaan. Misalnya tukang jahit. Kan tukang jahit itu nanti dulu ada pesanan dari pelanggan baru dia beli kainnya, beli benangnya dan mulai menjahit biar tidak ada biaya penyimpanan. Jadi JIT system ini yang saat ini banyak diterapkan. Misalnya juga diterapkan di restoran cepat saji seperti KFC atau McD. Itu kan nanti pelanggan datang baru mereka buat hanya beberapa persediaan yang saja itu untuk mereka stok. Jadi nanti ada pelanggan datang baru pesanannya dibuat. Itu untuk manajemen persediaan. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke soal. Soalnya itu adalah yang pertama. ANA Corporation memprediksi kebutuhan kas di tahun 2021 sebesar 1 miliar. Biaya setiap kali melakukan konversi sebesar 25.000. Dan biaya kesempatan karena memegang kas 12,5% per tahun. Dengan menggunakan model Baumol, tentukan ECQ, total biaya konversi, total biaya kesempatan, dan total biaya kas. Nah, jadi kita bahas dulu yang nomor 1. 1A. Yang 1A itu kira-kira kita disuruh cari berapa tuh uang yang kita pegang agar biayanya minimal, seperti itu. Dapat dicari dengan ECQ, dengan model Baumol. Nah, jadi rumusnya tadi akar dari 2 kali biaya sekali konversi dikali kebutuhan dana per tahun dibagi dengan biaya kesempatan. Ini ketahui biaya sekali konversinya adalah 25.000.
kebutuhan dana per tahunnya 1 miliar, dan biaya kesempatan 12,5%. Dapat akar dari 200 ini. 200 akar dari 400 miliar. Maka dapat ECQ-nya adalah 20 juta. Jadi artinya dari 20 juta ini sebaiknya perusahaan itu pegang kas 20 juta saja. 20 juta saja, tidak boleh banyak, tidak boleh 50 juta. Karena kalau sudah 50 juta total biaya kasnya sudah tidak efisien. Karena jadi lebih baik pegang aja uang kas itu 20 juta supaya biayanya efisien. Nanti kita buktikan. Kemudian kita cari yang B. Yang B ini disuruh mencari total biaya konversi. Jadi kalau mencari total biaya konversi dulu, mencari total biaya konversi itu kita harus mencari dulu berapa jumlah kita melakukan konversi. Mana tadi kita mau membuktikan kira-kira benar atau tidak ECQ yang 20 juta ini kira-kira benar atau tidak ininya biaya kasnya paling efisien atau tidak. Kita cari dulu jumlah konversinya. Jadi kebutuhan dana per tahun dibagi dengan ECQ karena kita membuktikan ECQ. Jadi tadi kebutuhan dana per tahun 1 miliar, ECQ-nya 20 juta. Maka dalam 1 tahun itu kita melakukan konversi selama 50 kali. Artinya kita mengkonversi dari surat berharga menjadi kas itu 50 kali. Seperti itu. Dapat total biaya konversi dapat dari berapa kali kita melakukan konversi dikali dengan biaya sekali konversi. Dengan diketahui biaya sekali konversinya adalah 25.000, maka total biaya kita dapat total biaya konversinya itu sebesar 1.250.000. Itu untuk biaya konversi. Oke. Itu nomor 1B. Lanjut nomor 1C. Ditanyakan adalah total biaya kesempatan. Total biaya kesempatan ini tadi rumusnya juga sudah jelaskan. Kira-kira berapa biaya yang kita dapat karena kita memegang kas ini. Jadi rumusnya ECQ per 2 dikali dengan biaya kesempatan. Diketahui tadi ECQ-nya adalah 20 juta. Karena kita mau menguji ECQ, tadi bagi 2 kali 12,5%. Maka hasilnya 1.250.000. Nah itu untuk total biaya kesempatan. Terakhir yang D, kita disuruh mencari total biaya kas jika kas yang kita pegang itu adalah sesuai ECQ ini. Nah jadi total biaya kas itu adalah penjumlahan dari biaya konversi sama biaya kesempatan. Tadi sudah dapat 1.250 dan total biaya kesempatan 1.250, maka hasilnya 2.500. Nah, jadi dengan memegang uang 20 juta saja, kita hanya mengeluarkan biaya kas sebesar 2.500.000 dan ini yang sudah pasti paling efisien dengan menggunakan model Baumol ini. Baumol itu. Nah, teman-teman bisa uji bagaimana kalau misalnya kita pegang uang kas itu bukan 20 juta tapi misalnya 50 juta atau 80 juta. Teman-teman bisa uji sendiri, nanti tinggal diganti kebutuhan dana per tahun bagi 50 juta misalnya, kira-kira dapat berapa. Sudah pasti nanti hasilnya lebih dari 2.500.000. Itu pasti kalau misalnya kalian mau ganti, misalnya tidak pegang uang 50 juta, tidak pegang uang 20 juta tapi 50 juta, kalau kalian uji nanti sudah pasti biaya kasnya itu lebih dari 2.500.000. Atau bisa juga kalian ternyata berpikir, ya udah pegang aja uang 10 juta. Nah, kalau misalnya kalian mencoba ganti di sini ternyata bukan 20 juta kalian pegang tapi 10 juta. Kalian bisa hitung lagi. Jadi kebutuhan dana per tahun dibagi dengan 10 juta dapat konversinya dan sudah pasti biaya kasnya itu pasti lebih dari 2.500.000. Nah, ini teman-teman bisa buktikan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pegang uang 20 juta ini sudah yang paling biayanya paling efisien menurut dengan model Baumol ini, seperti itu. Itu untuk soal nomor 1. Jadi langsung saja kita langsung ke soal nomor 3. Kita langsung ke soal nomor 3 saja. Di mana soalnya adalah PT Del menggunakan 250.000 unit per tahun. Biaya pesan setiap kali pesan adalah 1.000. Biaya penyimpanan
per unit adalah Rp20. Tentukan EOQ, total biaya pesan, total biaya penyimpanan, dan total biaya persediaan. Jadi konsepnya masih sama kayak ECQ tadi. Dia nomor 3 ini dia mau menghitung kira-kira berapa yang dipegang, persediaan yang dipegang oleh PT Del untuk menghasilkan biaya yang paling efisien. Dia menggunakan model EOQ tadi. Nah, jadi langsung saja rumusnya akar 2 dari 2 kali biaya sekali pesan dikali kebutuhan persediaan per tahun dibagi dengan biaya penyimpanan per unit. Dan diketahui tadi biaya setiap kita pesan persediaan itu dapat biaya 1.000. Kemudian kebutuhan persediaannya Del tadi itu adalah 250.000 unit. Dan kalau misalnya kita memegang setiap satu unit persediaan ada biaya simpan sekitar Rp20. Nah, dapat akar dari 25 juta. Maka hasilnya adalah bukan rupiah tetapi 5.000 unit. Jadi dengan metode EOQ ini Del itu sebaiknya memegang 5.000 unit saja agar biayanya efisien. Konsepnya sama kayak ECQ tadi. Yang tadi 20 juta sebaiknya perusahaan pegang wajib uang 20 juta. Kalau nomor 3 ini sebaiknya Del itu pegang 5.000 unit saja agar biayanya efisien. Nah, kita membuktikan 5.000 unit ini apakah benar biayanya efisien atau tidak. Nah, jadi cari lagi yang bagian B, total biaya pesan. Sama konsepnya kita hitung dulu jumlah pesanannya berapa dengan kebutuhan persediaan per tahun dibagi dengan EOQ tadi yang kita sudah cari. Dengan total kebutuhan adalah 250.000 unit dibagi dengan 5.000 unit. Maka kita dalam satu tahun itu melakukan pesanan 5 kali. Kita melakukan pesanan 5 kali selama satu tahun itu. Dengan kalau kita memegang persediaan 5.000. Kemudian kita dapat hitung total biaya pesannya. Dapat dari jumlah berapa kali kita melakukan pemesanan dikali dengan biaya sekali pesan. 1.000 kali 5 kali dapatnya 5.000. Karena total biaya pesannya adalah 5.000 seperti itu. Nah, sudah kan? Jadi kita sudah dapat total biaya pesan. Kita sudah menjawab soal yang B, 3B. Lanjut soal yang nomor 3C. Kita itu total biaya penyimpanan. Kalau tadi dikasih itu dia total biaya kesempatan, di sini dia biaya penyimpanan. Kira-kira berapa biaya yang timbul karena kita menyimpan persediaan. Rumusnya adalah EOQ, ini EOQ dibagi 2 dikali biaya simpan per unit. Biaya simpan per unit. Dengan diketahui tadi EOQ-nya adalah 5.000 dibagi 2 dengan biaya simpan per unit adalah Rp20. Maka hasilnya di sini adalah 5.000. 50.000. 5.000. Bentar, salah. Eh, 50.000 yang benar. Ini 50.000. Nah, yang tadi ini kayaknya ada yang salah di biaya pesannya tadi. 250.000 bagi 5.000 unit. Ini ralat ya, jumlah pesanannya bukan 5 kali tapi 50 kali. Dalam satu tahun itu kita melakukan pemesanan sebanyak 50 kali. Nah, di sini kita ralat. Jadi total biaya pesannya adalah 50.000. Oke. Kita sudah dapat total biaya pesan dan total biaya penyimpanan. Total biaya penyimpanannya juga tadi adalah 50.000, maka total biaya persediaannya adalah 50.000. Penjumlahan dari total biaya pesan dan total biaya penyimpanan. Maka dapat hasilnya 100.000. Nah, jadi kalau mau membuktikan ECQ itu EOQ-nya kalian benar atau tidak, maka total biaya persediaannya pasti sama dengan total biaya penyimpanannya. Seperti itu. Kalau misalnya karena kalau misalnya di belakangnya ada koma-koma sedikit berarti itu kan karena masalah pembulatan aja, tapi kan setidaknya sama total biaya pesan sama total biaya penyimpanannya, dapat 100.000. Nah, teman-teman juga bisa uji bagaimana semisal kalau Del ini dia bukan pegang 5.000 unit, misalnya 10.000 unit. Nah, kalian bisa uji, kembali lagi saya bilang nanti dapat total biaya persediaannya sudah pasti lebih dari 100.000. Begitu juga, kalau begitu pegang aja persediaan itu misalnya 1.000 unit aja biar tidak terlalu banyak kita simpan persediaan nantinya.
tetap kalau kalian cari nanti total biaya persediaannya pasti akan lebih dari 100.000. Pokoknya 5.000 unit ini sudah paling efisien biayanya, yaitu 100.000. Oke. Jadi itu pertemuan asistensi kita hari ini dan menjadi pertemuan asistensi kita yang terakhir. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman dalam memilih saya menjadi asisten kalian selama 1 semester ini. Semoga apa yang telah kita pelajari selama 1 semester ini kelas asistensi ini bisa berguna dan dapat nanti menghasilkan nilai yang bagus seperti itu. Jadi sekian pertemuan asistensi kita yang terakhir ini. Terima kasih.